mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Bapak Ibu guru SDN Kasingan 2 yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat-Nya kita bisa bermuajahah di tempat ini dalam rangka yaitu untuk mengadakan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Bu Faridatul Munawwarah SPD. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan dalam pertemuan pada hari ini yaitu akan menambah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap bisa disanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam petang menuju alam terang dengan adanya dinul Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, karena tahun bertambah. Yang kedua, Bapak Rahmi SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan bagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam hadiah kepada kepala sekolah dan rekan-rekan guru semua yang telah meluangkan waktunya di sini untuk bersama-sama mendengarkan praktik baik yang akan saya sampaikan hari ini. Sebelum saya menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif, ada baiknya kita bersama-sama melakukan screening. Saya mohon kepada guru semua untuk berdiri. Nanti bila saya ambil sekali yes dan tak pernah no, ngerti? Ya. Sekali yes tak pernah no, sekali yes tak pernah no. Ya, bisa dimulai? Ya, bisa. Semangat ya Bapak Ibu. Ya. Sekali yes tak pernah no, sekali yes tak pernah no, sekali yes. Konsentrasi dimulai lagi. Sekali yes tak pernah no, sekali yes
dan umum. Nanti kita sebutkan satu persatu ya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Ini warna apa? Biru. Ya, ini warna biru Bapak Ibu. Saya tadi bilang warnanya yang perhatikan. Jadi Pak Novi yang konsentrasi di sini. Nah, iya. Iya, benar. Hitam. Sudah ada tepuk tangan lagi. Iya, jadi kita jangan terkecoh oleh warna ya. Karena warnanya hitam, bacanya ya, karena bacanya hitam, warnanya ungu dibilang ungu. Ya, nah ini sekarang Bapak Ibu, budaya positif. Nah, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di semua orang. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan bercita sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sedangkan konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Tiga, kebutuhan dasar manusia. Empat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Dan keenam, keyakinan kelas. Yang terakhir, segitiga restitusi. Ini yang akan saya jabarkan satu persatu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pada prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan kebutuhannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu pasti sudah tahu ya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sudah tahu kan? Sudah. Oh iya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang mengutamakan dari kesiapan murid, kesiapan belajar murid, minat belajarnya, dan kebutuhannya. Sedangkan kita tahu kebutuhan murid itu berbeda-beda. Ada yang kinestetik, auditory, kemudian visual. Jadi kita bisa memetakan pembelajaran berdasarkan kebutuhan dari murid. Sedangkan di pembelajaran berdiferensiasi ada tiga mencakup berdiferensiasi produk, proses, dan konten. Jadi itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, yang kedua, disiplin positif. Disiplin. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif di sini merupakan pembiasaan hal-hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama
bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, tujuan kita di sini sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka memiliki perilaku baik yang mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di SDK yang kedua, disiplin positifnya itu banyak. Di antaranya pembacaan sholawat Nabi, kemudian apa lagi? Surah Yasin. Apalagi selain itu? Iya, membiasakan 5S: salam, sapa, senyum, sopan, santun, ya, dengan guru yang ada di depan itu gerbang untuk menyambut para murid yang akan menuntut ilmu di sekolah ini. Kemudian ada juga hari Sabtu. Biasanya di sini mengadakan apa? Sabtu bersih. Itu termasuk kegiatan dari disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Apa Pak? Latihan kebiasaan rumben itu. Oh iya, pelatihan rumben juga termasuk. Ya, rumben apalagi Pak selain itu? Selain rumben pramuka juga ya pramuka. Pramuka. Oh, senam ya setiap hari Selasa dan Sabtu, Kamis, ya itu juga termasuk pembiasaan positif baik di sekolah kita. Ada lagi mungkin yang kelewat? Upacara bendera ya. Kemudian kegiatan keagamaan di mana setiap ada hari besar ya, misalnya Maulid Nabi, itu di sini pasti merayakan bersama-sama. Ya, itu contoh dari disiplin positif yang ada di SDK yang 2. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis, yang bertujuan sebagai usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah pemenuhan dari kebutuhan dasar manusia, dari kebutuhan kita. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, contohnya pakaian, rumah, kesehatan, pakaian, dan keamanan. Jadi kita itu butuh makanan karena untuk bertahan hidup. Tuh ya, ini kebutuhan dasar manusia. Iya, takut sakit. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Rasa diterima, misalnya murid diterima di sekolahnya, di kelasnya, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kebutuhan dasar manusia. Kemudian penguasaan. Penguasaan meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan dikenal. Ini namanya penguasaan. Jika murid, biasanya murid jika di kelas itu sering
hal baru dan mampu mengendalikan arah hidupnya. Ini kebebasan. Biasanya murid di kelas kalau guru sedang mengajar, kadang mereka bicara sendiri. Itu sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kebebasan. Cuma mereka salah dalam melakukannya dalam kelas. Nah, kemudian yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan ini mencakup bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ini termasuk kebutuhan dasar manusia dalam kesenangan. Di kesenangan ini, Ya Pak? di kesenangan ini anak-anak itu biasanya kalau di dalam kelas itu masalah di kesenangan, anak-anak biasanya di dalam kelas itu sering tidak bisa mengendalikan diri karena kesenangannya, artinya hobinya. Kadang-kadang waktu pelajaran berlangsung, anak-anak itu sering memasukkan kesenangannya atau hobinya, sehingga kadang-kadang bisa mengganggu konsentrasi pembelajaran kelas. Jadi untuk menghindari hal tersebut, apa ada kira-kira dari hal kesenangan itu untuk diarahkan oleh gurunya, itu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Wi. Pertanyaan yang sungguh bagus. Ya. Memang benar ya, di kelas sering murid seperti itu. Karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kesenangan, mereka bahkan bicara sendiri. Nah, di sini guru harus memposisikan diri sebagai manajer, di mana kita harus meneliti, menelaah anak ini kenapa berhal seperti itu. Nah, ini ada nanti di posisi kontrol guru, bagaimana kita menanganinya. Ya, jadi bukan langsung anak-anak itu dimarahi. Ya, ya itu ada di posisi kontrol guru. Ya, sudah bisa diterima? Ya. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang memotivasi perilaku manusia. Yang pertama, hukuman. Ketika kita mendengar kata hukuman, apa yang ada di benak kita? Nah, dicubit. Apalagi kelas dijawab. Kemudian apa lagi? Hukuman yang ada di benak kita. Berdiri di depan kelas. Berdiri di depan kelas. Berarti hal yang menyakitkan ya. Iya. Nah, kenapa memotivasi perilaku manusia dan hukuman? Karena mereka untuk menghindari ketidaknyaman, karena mereka takut dicubit, takut dijewer, takut berdiri di depan kelas. Contohnya murid ketika mereka harus datang tepat waktu, bukan karena dari keinginan dirinya sendiri, tapi karena takut dihukum. Jadi menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini biasanya anak-anak misalnya di kelas itu ya berputing dapat nilai 100. Jadi itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu ya. Itu yang memotivasi perilaku manusia. Mereka
ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini yang mau dikasih dua manusia. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi guru sering melakukan hukuman, kemudian ada penghargaan. Sebenarnya ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Karena apa? Karena hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika murid melanggar, tiba-tiba disuruh lagi di lapangan. Mereka tidak tahu. Tiba-tiba mereka disuruh misalnya berdirikan kelas, bersifat satu arah. Anak-anak tidak tahu, langsung gurunya yang memberi hukuman tanpa meminta, tanpa direncanakan. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Ini juga yang kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Kebanyakan murid tidak mengakui kesalahannya. Kenapa? Karena takut dihukum. Ini ya, karena takut mereka takut dihukum. Akhirnya ketika ditanya oleh gurunya, mereka akan berbohong. Ya. Yang kedua, penghargaan. Penghargaan ini tidak efektif, merusak hubungan, ada sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas, merampas hak, menghargai dirinya sendiri. Jadi setidaknya misalnya di kelas itu anak-anak itu diberi hadiah, semua diberi hadiah, misalnya satu buku sebelumnya. Jadi menghargai apa yang telah mereka lakukan. Ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini yang pertama ini ya, adalah konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi harus ada monitoring, ada jadwal, stimulus, ada respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Biasanya murid akan menghormati peraturan. Tapi dengan waktu untuk memenuhi kesalahan, mereka tidak akan tahu salahnya itu bagaimana nanti akan melakukan perbaikan pada dirinya sendiri. Yang kedua adalah restitusi. Nah, di restitusi ini murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi murid akan menghormati dirinya. Kemudian teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol atas dirinya. Contohnya misalnya kita dihadapkan pada satu pilihan. Misalnya kita disuruh membuka tangan kita yang terkepal, kita mau memegang sesuatu yang sangat berharga. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ketika kita dipaksa membuka tangan kita, kepala tangan kita, sedangkan di tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira bagaimana? Kita akan membuka atau tidak? Tidak. Rasanya apa? Takut barang yang berharga itu rusak. Oh, takut barang yang berharga itu rusak. Takut diambil karena barang berharga. Jadi posisi kita sendiri yang punya kontrol atas diri kita sendiri. Ya, kita mau membuka tangan atau tetap mengumparkan tangan itu ada di kita. Tuh, teori kontrol diri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan karena mereka tidak seperti orang terhukum, tapi direstitusi.
kontrol guru. Nah, di sini posisi kontrol guru yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah. Kemudian itu teman, biasanya teman itu banyak di TK ya. Nah, jadi teman di sini juga istrinya. Kemudian pemantau dan terakhir manajer. Ini adalah posisi kontrol guru. Hukum itu menurut gambar yang ditampilkan, Ya Pak. itu membuat anak-anak itu merasa takut duluan. Merasa takut duluan sudah. Karena melihat guru sudah memegang alat, seakan-akan dia itu mau dipukul. Ya itu maksudnya gambar yang hukum itu seperti itu, biasanya akan menakutkan bagi anak. Iya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini misalnya kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ketika kita ada di posisi kontrol sebagai penghukum, ya, kalau penghukum itu biasanya kata-katanya keras, kasar, tangan menunjuk-nunjuk, kadang mata sampai melotot. Nah, biasanya mereka akan seperti ini, berkata, melanggar lagi, pasti selalu menggagal. Patuhi aturan sekolah, kita berdiri di depan barisan. Itu biasanya kata-kata dari penghukum. Ini biasanya murid akan merasa bagaimana kalau kita berkata seperti itu. Apa yang dirasakan murid? Trauma, ya trauma berkepanjangan. Itu akan ada di otak mereka bahkan dari SD, misalnya di SD sampai dia keluar SD sampai SMA, mahasiswa biasanya akan tetap mengendap di memorinya. Menjadi kenangan yang terburuk. Jadi kenangan yang terburuk nantinya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Kalau membuat merasa bersalah biasanya kalimatnya itu agak halus, ya. Seperti ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Jadi ini anak-anak merasa bersalah. Jadi ada merasa bersalah kepada gurunya. Yang ketiga adalah teman. Kalau teman ini biasanya dengan kata-kata bercanda, sehingga murid itu tidak seperti mau diberi hukuman. Misalnya, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Kadang kita kan seperti itu ya. Kadang kita ada di posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang ketiga, pemantau. Kalau pemantau ini biasanya mereka akan memantau anak didiknya, apa yang mereka lakukan. Kemudian mereka akan diberi konsekuensi dari kesalahan yang mereka buat. Contohnya, kamu sudah melanggar, apa peraturannya dan konsekuensinya, biasanya seperti itu. Iya Pak. Ya, berarti dari paparan tadi itu ada tiga tingkatan tindakan kita kepada siswa. Yang pertama hukuman, yang kedua adalah teguran, yang kemudian yang ketiga peringatan. Artinya seperti itu. Kalau kita hukum pada tujuannya ini adalah bertujuan untuk memberikan efek jerah kepada anak, tetapi di
dalam hukuman diambil hukuman itu, diambil yang terakhir. Kalau masih bisa teguran, kemudian peringatan, itu artinya seperti itu. Ya, bukan hukuman. Hukuman itu yang terakhir. Langkah terakhir kalau siswa itu sudah tidak bisa ditegur dan diingatkan kembali, dan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih masukannya untuk Bapak Yanto, ini guru saya SD yang benar. Ya benar apa yang disampaikan oleh Bapak Yanto. Nah selanjutnya adalah posisi kontrol guru manajer. Nah di manajer ini ya ketika murid membuat kesalahan ya, mereka tidak seperti sebagai terhukum, terdampak, tapi mau ngobrol dengan gurunya, berdialog, sama-sama mencari jalan keluarnya. Nah, biasanya kata-katanya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini dari perkataan seorang manajer. Nah, yang kedua adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas dan yang diyakini oleh guru bersama murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif yang bersifat abstrak. Nah, keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam penguatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengembangkan pendapat. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu beda ya. Nah, kalau peraturan kelas itu tiba-tiba sudah ada di kelas atau di ruang guru. Kalau keyakinan kelas itu disepakati bersama. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas yang telah dilaksanakan oleh kelas 4. Silakan Bapak Ibu disimak ini.
Jadi pembuatan keyakinan kelas di kelas 4 di mana guru bersama murid membuat kesepakatan kelas, kemudian dia dijadikan keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat positif. Misalnya selama ini kita sering membuat peraturan tidak boleh membuang sampah di tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan. Nah itu kita ubah menjadi membuang sampah di tempatnya. Kemudian tidak boleh datang terlambat. Nah, kita ubah menjadi datang tepat waktu. Itu termasuk untuk positif. Nah, kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan, saling menghormati, saling menghargai. Kemudian ini yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah melakukan kesalahan. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi seperti tadi Pak Suit kan bertanya, bagaimana jika anak-anak itu membentuk kesenangannya di kelas dengan berbicara ya Pak? Nah, berbicara di dalam kelas. Jadi tindakan guru adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi murid memanggil guru untuk diajak berdialog, kemudian menstabilkan identitas. Biasanya kalau menstabilkan identitas itu dengan perkataan berbuat salah itu manusiawi, dan mereka itu bicara di kelas itu kan bukan
hati Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau bisa juga kamu berhak merasa begitu. Itu adalah kalimat dari menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ketika murid berbicara di kelas, guru akan memvalidasi tindakannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Mereka punya alasan. Mereka ditanyakan apa alasannya untuk bicara di dalam kelas. Ya. Kemudian bisa juga misalnya berkali ini ya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Atau bisa juga kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalnya murid ada yang merampas bolanya misalnya, kemudian bertengkar itu yang kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, karena sudah di kelas sudah ada keyakinan kelasnya, maka anak-anak akan ditanyakan keyakinan kelas mana yang telah mereka langgar. Misalnya apa keyakinan kelas kita? Nah, misalnya tadi kan berbicara ya yang berbicara di kelas, nanti anak-anak akan menjawab apa keyakinan kelas kita, saling menghormati. Itu kan termasuk saling menghormati. Temannya belajar malah dia bicara sendiri mengganggu temannya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau bisa juga seperti apa gambaran kelas yang diajari kamu. Nah, bisa juga dengan kamu mau jadi seorang seperti apa. Pertanyaannya. Ini contoh penerapan segitiga diskusi di kelas 4 di mana kasusnya itu. Ya, sebelum ke itu dari paparan tadi dalam merumuskan kesepakatan kelas dari paparan tadi tentang merumuskan kesepakatan kelas yang dijadikan aturan kelas. Itu tadi yang pertama ada kata merubah. Jangan datang terlambat, tetapi dirubah kepada kalimat positif, yaitu datanglah tepat waktu. Artinya pembiasaan itu kepada anak itu dimulai dari perbuatan aturan saja sudah ya masalah itu menyangkut hal yang positif, apalagi perbuatannya dalam tindakannya. Jadi artinya dimulai dari perumusan kesepakatan itu dulu yang bersifat positif, sehingga anak dapat berbuat tingkah laku yang positif. Nah, seperti itu kira-kira yang ada. Tambahan dari saya untuk kesepakatan kelas itu sebenarnya adalah anak sendiri yang membuat peraturan dan anak sendiri juga yang akan mematuhi. Itu intinya daripada kesepakatan kelas. Jadi kalau sudah melanggar misalnya, anak itu akan menyadari bahwa dia itu bersalah sudah melanggar kesepakatan kelas. Kira-kira mungkin seperti itu untuk kesepakatan kelas. Iya, benar sekali Bapak Yanto dan Bapak Sumit. Seperti itu penyampaian kelas. Jadi kalau positif itu kebiasaan supaya anak-anak berperilaku positif. Kemudian keyakinan kelas juga itu adalah anak-anak yang membuat. Kemudian mereka harus menaati apa yang telah mereka buat sendiri dan mereka akan tahu konsekuensinya itu apa. Kesalahan yang mereka berbuat itu
backsnya itu dipatuhkan oleh temannya. Ini contohnya. Penerapan segitiga restitusi di kelas 4, di mana guru tadi menstabilkan identitas murid, murid dan mengatakan apa yang kamu lakukan dengan Tina. Kemudian jika ibu ada di posisi kamu, ibu pasti juga akan marah dan juga kesal. Ketika anak-anak, ketika ibu berkata seperti itu, kan mereka akan merasa divalidasi. Apa ini yang salah? Kenapa saya melakukan ini? Kemudian mereka akan mengalir bercerita kepada guru apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian setelah itu guru menanyakan keyakinan kelas yang telah dilakukan di kelasnya. Jadi menghubungkan antara kesalahan yang mereka lakukan dengan keyakinan kelas yang telah mereka langgar. Jadi mereka sendiri akan tahu, oh saya melanggar di keyakinan kelas, saling menghargai guru, saya melanggar di saling menghormati atau disiplin. Nah, itu pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang nilai positif. Jadi misalnya ada murid kita yang berperilaku buruk, bukan berarti mereka itu gagal menjadi orang baik. Namun berarti kita sebagai guru yang berkarya mendidik murid kita menjadi orang yang berperilaku baik ke depannya. Jadi bukan murid